Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2B Indralaya akan menampilkan video tugas biokimia 2 pertemuan ke-12. Sebelum masuk ke videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Ria Istiani. Saya Okta Diniarti. Saya Melina Syahani. Adapun video yang akan kami tampilkan kali ini mengenai enzim reaksi dan vektor. Adapun tujuan pembelajarannya ialah mahasiswa mampu menguasai pondasi saintifik materi enzim retriksi dan vektor cloning gen. Enzim retriksi adalah protein atau nuklease yang mengenali urutan nukleotida DNA yang spesifik dan pendek, atau dikenal sebagai retriksi atau urutan target atau urutan pengenalan, dan kemudian memotong DNA hanya di sisi tertentu. Enzim retriksi ditemukan pada bakteri dan pada prokariota lainnya. Setiap enzim retriksi hanya mengenali satu atau beberapa sisi retriksi. Setelah mengenali urutan targetnya, enzim retriksi membuat potongan beruntai ganda pada molekul DNA. Enzim retriksi endonuklease memotong molekul DNA dengan dua cara. Jenis pertama, banyak enzim retriksi endonuklease memotong kedua untai DNA hanya pada titik yang sama dalam urutan pengenalan. 2. Jenis kedua pemotongan oleh enzim retriksi endonuklease, kedua untai DNA dipotong pada dua titik yang berbeda. Ada 3 kategori utama enzim retriksi endonuklease. Yang pertama, enzim retriksi tipe 1, kedua, enzim retriksi tipe 2, ketiga, enzim retriksi tipe 3. Cloning gen adalah bagian tak terpisahkan dari manipulasi genetik dan melibatkan penggabungan fragmen DNA yang diinginkan ke molekul vektor yang berfungsi untuk membawa segmen DNA tersebut pada sel inang. Setiap jenis vektor memiliki ciri-ciri yang mungkin tidak ada pada vektor lainnya. Setiap jenis vektor cloning memiliki keunggulan tertentu yang membedakannya dari vektor lainnya. Semua vektor harus memenuhi syarat umum, yaitu vektor biasanya ukurannya kecil, kemudian transfer gen dari sel donor ke penerima relatif mudah. Telah diketahui urutan DNA-nya memiliki setidaknya satu asal repliksi dan mereka dapat beraplikasi di sel inang yang sesuai bahkan ketika mereka membawa DNA asing. Enzim retriksi endonuklease memotong molekul DNA dengan dua cara. Jenis pertama, banyak enzim retriksi endonuklease memotong kedua untai DNA hanya pada titik yang sama dalam urutan pengenalan. Sebagai hasil dari jenis pembelahan ini, fragmen DNA dengan ujung tumpul dihasilkan. Full Hale Alul adalah contoh endonuklease restriksi yang menghasilkan ujung tumpul. Nah, ujung tumpul juga dapat disebut sebagai ujung yang menonjol. Nah, jenis kedua pemotongan DNA oleh enzim retriksi endonuklease, kedua untai DNA dipotong pada dua titik yang berbeda. Pemotongan tersebut disebut sebagai pemotongan terbayang-bayang, dan ini menghasilkan generasi ujung yang menonjol, yaitu satu untai helix ganda memanjang, beberapa basa di luar untai lainnya. Nah, ujung seperti ini disebut dengan ujung kohesif atau lengket. Ada 3 kategori utama enzim retriksi endonuklease. Yang pertama, enzim retriksi tipe 1. Nah, enzim ini adalah jenis kompleks endonuklease yang memotong hanya satu untai DNA. Enzim ini memiliki urutan pengenalan sekitar 15 BP panjang. Enzim ini juga membutuhkan ion Mg+ dan ATP untuk berfungsi. Jenis retriksi endonuklease seperti ini memotong DNA sekitar 1000 BP dari ujung 5 aksen dari urutan DNA yang terletak di dalam sisi pengenalan. Nah, contoh penting dari enzim endonuklease ini, jenis tipe enzim retriksi tipe 1 adalah ECOK, ECOB, dan sebagainya. Yang kedua, enzim retriksi tipe 2. Enzim ini adalah enzim yang paling penting untuk cloning gen dan karenanya teknologi DNA rekombinan. Nah, enzim ini paling stabil, di mana dia menunjukkan pemotongan hanya di sisi tertentu, dan karena itu juga menghasilkan pemotongan fragmen DNA yang panjangnya telah ditentukan. Nah, enzim ini menunjukkan pemotongan di kedua untai DNA di luar urutan pengenalan. Dia membutuhkan ion Mg+ untuk fungsinya. Nah, enzim itu juga dikatakan menguntungkan karena tidak memerlukan ATP untuk pemotongan dan juga menyebabkan pemotongan pada kedua untai DNA. Hanya enzim
ini yang bisa digunakan untuk cloning gen dalam bentuk urutan palindromik dengan simetri rotasi, yaitu urutan basa pada paruh pertama satu untai DNA adalah bayangan cermin dari paruh kedua untai dari yang lain pada DNA itu. Nah, untuk contoh dari enzim retriksi tipe kedua ini ialah E. coli, Puful, Alul, Hale, dan sebagainya. Yang ketiga, enzim retriksi tipe ketiga. Enzim retriksi ini tidak digunakan untuk cloning gen, melainkan enzim ini adalah perantara antara tipe 1 dan tipe kedua retriksi endonuklease. Enzim ini membutuhkan ion Mg+ dan ATP untuk pembelahan, dan enzim ini memotong DNA di luar seluen yang dikenal. Enzim retriksi tipe 3 juga melakukan pemotongan acak di luar urutan pengenal yang dikenali. Tata nama enzim retriksi. Enzim retriksi diberi nama berdasarkan organisme di mana mereka ditemukan sebagai contoh enzim HIN3 diisolasi dari bakteri Haemophilus influenza strain RD. 3 huruf pertama, HIN, dan nama tersebut dicetak miring karena mereka menyingkat nama genus H dan spesies dalam organisme huruf keempat D. Biasanya berasal dari penunjukan strain bakteri. Angka Romawi 1, 2, 3, dan sebagainya menunjukkan urutan enzim retriksi ditentukan dalam strain tertentu. Nah, untuk contoh yang lain dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tata nama enzim retriksi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, menunjukkan genus dan spesies organisme tertentu dengan menggunakan singkatan menjadi 3 huruf. Yang kedua, menunjukkan strain spesies yang relevan dengan menggunakan huruf, angka, atau kombinasinya. Yang ketiga, menunjukkan sistem modifikasi retriksi spesifik yang ada dalam organisme atau strain yang sama dengan menggunakan angka Romawi. Enzim eksonuklease. Enzim ini adalah enzim yang menghilangkan nukleotida dari ujung molekul asam nukleat. Nah, sebuah eksonuklease menghilangkan nukleotida dari ujung 5 aksen atau 3 aksen dari sebuah molekul DNA. Enzim ini tidak pernah menghasilkan pemotongan internal DNA. Dalam teknologi DNA rekombinan, berbagai jenis eksonuklease yang digunakan seperti eksonuklease BAL31, E. coli eksonuklease 3, lambda eksonuklease, dan sebagainya. Cloning gen adalah bagian tak terpisahkan dari manipulasi genetik dan melibatkan penggabungan fragmen DNA yang diinginkan ke molekul vektor yang berfungsi untuk membawa segmen DNA tersebut pada sel inang. Setiap jenis vektor memiliki ciri-ciri yang mungkin tidak ada pada vektor lainnya. Setiap jenis vektor cloning memiliki keunggulan tertentu yang membedakannya dari vektor lainnya. Semua vektor harus memenuhi syarat umum, yaitu vektor biasanya ukurannya kecil, transfer gen dari sel donor ke penerima relatif mudah, telah diketahui urutan DNA-nya, memiliki setidaknya satu asal replikasi, dan mereka dapat bereplikasi di sel inang yang sesuai, bahkan ketika mereka membawa DNA asing. Terakhir, kode vektor untuk fenotip yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan rekombinan dan vektor induk dapat diidentifikasi dari vektor rekombinan. Ada beberapa jenis vektor sebagai berikut. Vektor plasmid. Plasmid adalah molekul DNA untai ganda melingkar mereplikasi diri ekstra kromosom. Vektor plasmid memiliki banyak fitur yang membuatnya sangat menguntungkan sebagai kendaraan vektor cloning, karena vektor ditemukan banyak salinan di dalam bakteri dan dapat mereplikasi secara mandiri pada sel inangnya. Plasmid adalah vektor cloning pertama, mudah diisolasi dan dimurnikan, dan dapat ditransformasi kembali ke dalam sel inangnya. Plasmid sering mengandung gen resistensi antibiotik yang digunakan untuk memilih sel inangnya. Salah satu plasmid yang banyak digunakan adalah PBR322. Plasmid biasanya ada dalam bentuk multikopi, dan mereka dapat menjadi sarana untuk mengamplifikasi jumlah gen salinan tunggal esensial yang dimasukkan ke dalam genom mereka. Plasmid merupakan vektor yang sering digunakan dalam rekayasa genetika karena memiliki replikator, memiliki penanda seleksi, memiliki banyak sisi cloning, sisi pemotong 8-bit untuk tempat DNA sisipan, urutan komplementer oligonukleotida, memiliki promotor RNA untuk transkripsi cRNA, memiliki gen last Z untuk seleksi sisipan, memiliki promotor TRC untuk ekspresi yang diatur dalam E. coli, memiliki propagasi, seleksi, dan ekspresi di luar E. coli, produk fungsi transkripsi dan translasi. Adapun contoh vektor plasmid ialah sebagai berikut ini.
Vektor faga. Faga memiliki molekul DNA linier di mana DNA dapat dimasukkan melalui banyak sisi restriksi. DNA rekombinan terakumulasi setelah faga melanjutkan siklus lipidnya dan menghasilkan partikel faga yang dewasa. Keuntungan penting untuk transportasi faga dari plasmid adalah kemampuannya untuk mentransfer molekul DNA yang lebih panjang. Vektor plasmid menerima fragmen DNA 6-9 kb, sedangkan vektor faga dapat menerima fragmen DNA sekitar 9-20 kb. Vektor cloning lambda yang mengandung DNA cloning harus dikemas dalam kepala faga sebelum dapat menginfeksi E. coli. Sebelum DNA dapat dikemas, protein kepala faga harus diisolasi. Untuk melakukan ini, kultur E. coli diinfeksi dengan lambda muatan yang tidak memiliki gen untuk salah satu protein kepala yang disebut E. kultur. E. coli yang berbeda diinfeksi dengan muatan lambda yang berbeda, yang tidak memiliki protein kepala faga. D. kedua kultur E. coli ditumbuhkan dengan lambda muatan dan virus diinduksi untuk memasuki siklus litik. Meskipun E. coli dilisis oleh faga, mereka tidak dapat membentuk kepala yang lengkap. Selanjutnya, campuran larutan protein faga diisolasi. Setiap lisit mengandung ekor faga, protein perakitan dan komponen kepala, kecuali D atau E. Kedua lisit ini dicampur bersama dengan vektor lambda yang mengandung DNA cloning. Meskipun pencampuran dilakukan secara in vitro, komponen tersebut dapat merakit sendiri menjadi faga fungsional yang dapat menginfeksi E. coli. Bacterial Atypical Chromosome (BACS) atau vektor plasmid. Vektor plasmid adalah plasmid multikopi yang kecil yang membawa sisi kos yang berasal dari lambda faga dan dapat dikemas ke dalam kepala faga. Genom lambda berisi urutan pengenalan yang disebut sisi kos atau ujung kohesif di setiap ujungnya. Ketika genom akan dikemas di kepala, itu dibelah di satu sisi kos dan DNA linier dimasukkan ke dalam kepala sampai sisi kos kedua telah masuk. Jadi setiap DNA disisipkan di antara sisi kos yang dikemas. Plasmid biasanya mengandung beberapa sisi restriksi dan gen resistensi antibiotik. Faga atau vektor plasmid digunakan dalam pembuatan perpustakaan genom. Biasanya perpustakaan DNA adalah sekelompok fragmen DNA cloning dalam vektor cloning yang dapat digunakan untuk mencari DNA yang diinginkan. Ada dua jenis perpustakaan yang digunakan untuk memperoleh DNA yang diminati. Jenis pertama disebut perpustakaan DNA genom. Pustaka ini dibuat dari genom organisme yang diinginkan. Jenis perpustakaan DNA kedua disebut dengan perpustakaan cDNA. Pustaka cDNA dapat dibuat dengan menggunakan reverse transcript yang diturunkan dari retrovirus. Vektor Atypical Chromosome, kromosom buatan. Selain tiga jenis vektor utama, yaitu plasmid, bakteriofaga, dan plasmid, kromosom buatan dapat dianggap sebagai jenis penting untuk vektor cloning. Kromosom buatan adalah alat umum dalam transfer gen karena mengandung sejumlah besar materi genetik. Kromosom buatan Hagi adalah salah satu kromosom buatan yang paling luas digunakan. Yes Artificial Chromosome adalah ekstensi DNA yang mengandung semua elemen yang diperlukan untuk menyebarkan kromosom dalam Hagi, yang merupakan asal replikasi sentromer dan telomer. Kesimpulan, enzim retriksi adalah protein atau nuklease yang mengenali urutan nukleotida DNA yang spesifik dan pendek, atau dikenal sebagai sisi retriksi atau urutan target atau urutan pengenalan, dan kemudian memotong DNA hanya di sisi tertentu. Enzim retriksi endonuklease memotong molekul DNA dengan dua cara. Yang pertama jenis pertama, banyak enzim retriksi endonuklease memotong kedua untai DNA hanya pada titik yang sama dalam urutan pengenalan. Yang kedua, jenis kedua pemotongan oleh enzim retriksi endonuklease, kedua untai DNA dipotong pada dua titik yang berbeda. Ada tiga kategori utama enzim retriksi endonuklease. Yang pertama, enzim retriksi tipe 1, kemudian enzim retriksi tipe 2, yang ketiga ada enzim retriksi tipe 3. Nah, cloning gen adalah bagian tak terpisahkan dari manipulasi genetik dan melibatkan penggabungan fragmen DNA yang diinginkan ke molekul vektor yang berfungsi untuk membawa segmen DNA tersebut pada sel inang. Jenis-jenis vektor antara lain ada plasmid, kemudian lambda plasmid, Bacterial Artificial Chromosomes atau BACS, kemudian Yeast Artificial Chromosomes atau YACS. Mungkin ini saja penjelasan dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.